Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang teman-teman di video ini. Dan bagi yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe dulu ya. Kali ini saya akan masuk ke pelajaran ke-11 dari buku Durusul Lughal Arabiyah jilid ke-3 tentang mubtada wal khobar. Ya, ini kalau di nahwu ini di bagian awal-awal ya. Cuman kalau di buku Durusul Lughah ini di bagian terakhir-terakhir, dan ini penting sekali, nanti pembahasannya akan sangat berguna ya bagi Anda dalam memahami teks, terutama dalam menganalisa lebih dalam lagi. Nah, ini ada al-mubtada wal khobar. Al-mubtada wal khobar. Al-mubtada huwa, ini saya langsung masuk ya. Al-mubtada huwa al-ism alladhi natahaddatsu anhu, wal khobar huwa al hadits alladzi tatimmu bihi al faidah. Ya, jadi mubtada ini istilahnya kalau dalam bahasa sederhananya adalah yang dibicarakan ya. Apa sih yang dibicarakan? Dan khobar itu adalah keterangannya. Contohnya di sini al-qamaru jamilun. Ya, al-qamaru jamilun. Al-qamar ma'nahu bulan. Jamilun artinya indah, bulan yang indah, bulannya indah. Nah, jadi yang diterangkan itu kan komarnya ya, bulannya, sedangkan jamil itu atau indah itu adalah keterangannya. Maka al-qamar nih disebut mubtada, jamil disebut khobarnya. Nah, fa fi hadzal jumlah, maka di dalam kalimat ini nurid, kita mau an-natahaddatsa 'anil qamar. Kita ingin membicarakan tentang bulan. Falafzul qamar mubtada. Maka lafaz qamar ini adalah mubtada. Wa nurid an naqul innahu jamil, dan kita ingin mengatakan dia itu indah. Falafzu jamil, maka lafaz jamil khobar adalah khobar. Oke, apa sih harokatnya? Mubtada dan khobar marfu'an, harokatnya dua-duanya marfu'. Marfu' itu dhamma ya. Jadi secara asli ya, kalau nggak ada apa-apa, nggak ada penyebab lain, maka dua-duanya ini harokatnya dhamma. Min ahkamil mubtada, di antara hukum-hukum mubtada. Nah, ada beberapa hukum mubtada. Pertama, anwa' al-mubtada, macam-macam mubtada. Al-mubtada imma ismun sharihun wa imma masdarun muawwal. Jadi mubtada itu bisa dua, dia bisa bentuknya isim yang jelas, sharih. Bisa juga masdar muawwal. Masdar muawwal adalah fi'il madhi atau fi'il mudhari' yang ada an-nya. Oke. Jadi masdar ini dia bisa bentuknya isim, bisa bentuknya fi'il yang ada an-nya. Kalau fi'il ada an-nya, maka dia jadi disebut masdar muawwal atau masdar yang diawali dengan an itu ya. Nah, contohnya Allahu Rabbuna. Allah Tuhan kita. Allahnya itu mubtada, Rabbunanya khobar. Al-qira'atu mufidatun. Membaca itu bermanfaat. Qira'ahnya mubtada, mufidanya khobar. Al-julusu huna mamnu. Duduk di sini dilarang. Al-julus itu mubtada, huna mamnu. Nya ini khobar. Nahnu tulabun. Nahnunya ini mubtada, tulabunnya ini khobar. Sedangkan yang ba ini yang khobar, mubtadanya masdar muawwal. Wa antasumu khairun lakum. Jadi wa antasumunya ini dia mubtada, khairun lakumnya ini khobar. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Wa anta'funya itu mubtada, aqrabu littaqwanya khobar. Ya, kalau secara makna wa antasumu khairul lakum, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Kalau yang ini wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memaafkan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ya, jadi antafunya jadi mubtada ya, disebutnya masdar muawwal, dia bentuknya aqrabu littaqwanya khobar. Ta'riful mubtada wa tankir.
ta'rif ini adalah ma'rifah ya. Nah, jadi mubtadanya ini ma'rifah dan bisa juga nakiro. Nakiro, tankir berasal dari kata nakiro, dibuat nakiro. Nakiro itu yang tidak ada alif lamnya, ma'rifah itu yang ada alif lamnya, seperti Al-Qur'anu. Nah, itu dia ma'rifah karena ada alif lamnya. Kalau saya katakan Qur'anun, nah, itu dia nakiro karena tidak ada alifnya dan ada tanwinnya. Oke, di bawahnya dijelaskan lagi al-aslu fil mubtada ayakuna ma'rifatan. Pada hukum aslinya mubtada itu dia ma'rifah atau ada alif lamnya. Kama fil amsilah al-atiyah al-mubtada tahtau khot, seperti contoh-contoh berikut. Muhammadun Rasulullah, ana mudarrisun, haza masjidun. Ya, ini yang di garis bawah ini dia mubtadanya dan dia ma'rifah. Ya, jadi ma'rifah nggak selalu ada alif lam ya, ternyata bisa juga nggak ada alif lam yang kayak nama orang ya, itu juga ma'rifah. Ana ya secara spesifik disebutkan. Ya, berarti ma'rifah ini kalau di sini ya sesuatu yang spesifik yang sudah jelas bendanya atau objeknya. Muhammad nama orang itu jelas orangnya, kemudian ana saya jelas orangnya, kemudian haza masjid sudah jelas bahwa itu ada masjid. Kemudian alazi ini masdar muawwal, itu juga udah ada alif lamnya, maka dia lebih spesifik. Itu juga dia namanya ma'rifah ya. Al-Qur'an ya ada alif lamnya seperti contoh tadi. Kemudian miftahul jannah. Nah, ini dia mudhof ya. Mudhof itu dia juga ma'rifah. Ya, jadi ma'rifah banyak macamnya, bisa ismul domir ya, bisa ismul isyarah, bisa masdar ismul mausul. Ini ismul mausul tadi alazi ya, maaf. Kemudian bisa juga kata biasa yang ada alif lamnya. Oke. Wa qad yakun al-mubtada nakirotan bisyurutin minha. Tetapi mubtada bisa juga nakiroh dengan syarat. Ya, mubtada bisa nakiroh dengan syarat. Ayakuna al-khobar shibha jumlah. Kalau khobarnya shibhu jumlah. Al-murad bi shibhil jumlah az-zarf wa al-jar wal majrur. Wa yataqaddam 'alal mubtada. Ya, boleh khobar mubtadanya ini nakiro, tetapi khobarnya itu harus shibhul jumlah, atau shibhul jumlah itu terdiri dari zarf kemudian jar dan majrur. Nah, zarf ini contohnya misalkan masaan ya, amshi ilal madrasati masaan, saya berjalan ke sekolah sore-sore. Nah, itu masaannya itu zarf atau keadaan. Kalau jar majrur itu huruf jar dan yang dimajrurkan, seperti contohnya di atas meja, alal maktab, di sekolah, fil madrasati. Nah, itu dua-duanya disebut jar dan majrur. Wa yataqaddam alal mubtada, dan juga diharuskan mubtadanya di belakang, khobarnya di depan. Oke, contohnya indana sayyaratun. Indana sayyaratun. Nah, indana di sini, indananya itu dia adalah khobar. Nah, sayyarotunnya itu mubtada. Dia boleh di belakang kalau mubtadanya boleh di belakang kalau khobarnya di depan dan bentuknya syibhul jumlah. Ya, ini dia bisa dikatakan jar dan majur. Indanya itu huruf jar, nanya majur, indana. Kemudian li akhun, saya punya saudara. Nah, li-nya itu dia khobar tapi ditaruh di depan karena itu dia huruf jar, ya, jar dan majrur. Akhunnya ini dia jadi mubtada, mubtadanya ditaruh di belakang.
Kemudian yang ba, ayakunal mubtada ismu istifham wa asma ul istifham nakirat. Nah, bisa juga kalau mubtada'nya itu ism istifham atau bentuknya pertanyaannya. Contohnya ma bika, ada apa denganmu? Huna al-istifham ma mubtada wal jar wal majrur bika. Nah, di sini ada pertanyaan yaitu ma. Ma-nya ini dia mubtada ya, ma-nya ini mubtada. Kemudian jar dan majrur ini khobarnya yaitu bika. Jadi ma-nya ini mubtada, bika-nya itu khobar, tapi bentuknya pertanyaan ya. Kemudian man maridun, siapa yang sakit? Huna ismul istifham man mubtada wa marid khobar. Ya, jadi man-nya ini mubtada, maridnya khobar, tetapi bentuknya harus pertanyaan. Kemudian tartibul mubtada wal khobar atau urutan mubtada dan khobar ya. Al-aslu ayyataqaddamal mubtada al khobar. Hukum asalnya mubtada harus di depan khobar atau mubtada disebut duluan. Contohnya anta mudarris, antanya mubtada, mudarrisnya khobar. Wa yajuzu aqsu, dan boleh juga kebalikannya. Misalkan amudarrisun ants, apakah kamu guru, apakah guru kamu? Nah, kalau di dalam bahasa Arab ini boleh ya, amudarrisun ants itu boleh. Kalau di Indonesia kan nggak boleh ya, apakah guru kamu tuh nggak boleh. Bisanya apakah kamu guru, tapi dalam bahasa Arab boleh urutannya seperti ini, kita tetap bisa paham. Amudarrisun ants itu masih boleh paham, kita bisa paham. Nah, cuman hukum aslinya adalah mubtadanya di depan, tidak di belakang. Wa yajib ayataqaddam al-mubtada idza kana ism istifham. Dan mubtada wajib di depan apabila dia bentuknya ism istifham, seperti ma bika, man marid. Itu wajib ditaruh di depan. Kalau dibalik misalkan bika ma atau maridun man, itu nggak bisa dipahami. Jadi nggak boleh. Yajibu ayyataqaddam al-khabar idza kana ism istifham nahwa masmuka. Ya, sedangkan khobar kalau dia ism istifham maka dia juga wajib di depan. Masmuka, kaifa haluka. Nah, ini ya, kaifa haluka ini ya. Kaifanya itu khobar, ya, halukanya itu mubtadanya. Tetapi karena kaifa ini ism istifham, meskipun dia khobar, tapi dia harus di depan, wajib di depan, karena dia ism istifham. Oke, ya, ini beberapa kaidahnya. Kemudian hasful mubtada. Nah, yang keempat ini hasful mubtada, artinya adalah penghilangan atau penghapusan mubtada. Jadi mubtada bisa dihapus dalam beberapa kondisi. Yajuzu hasful mubtada iza ulim. Boleh dihapus mubtada kalau sudah diketahui keberadaannya. Taqulu lisail an ismik. Misalkan seseorang bertanya tentang namamu. Kamu jawab Hamid atau ismi Hamid. Namaku Hamid. Jadi orang nanya kan ya, siapa namamu? Muhammad, gitu kan? Itu kan jelas, tetapi kan lengkapnya ada gitu kan, nama saya Muhammad. Tapi kalau saya jawab Muhammad aja, itu orang sudah paham. Nah, itu boleh. Ya, begitu juga dalam bahasa Arab. Kalau kita ditanya masmuk, saya jawab Muhammad, itu boleh. Tetapi yang nanya udah tahu bahwa di depan Muhammad itu ada kata-kata ismi, nama saya Muhammad, tetapi dimahzufkan atau tidak disebutkan karena sudah dipahami. Minah kamil khobar. Nah, ini macam-macam khobar. Ya, ada beberapa macam. Pertama, al-khobar imma mufrad ay laisa jumlah, wa imma jumlah, wa imma shibhu jumlah. Jadi khobar ini dia bisa bentuknya mufrad atau satu kata, bisa dia bentuknya kalimat atau jumlah, dan bisa juga bentuknya shibhu jumlah atau
setengah kalimat, misalkan di atas meja atau pagi-pagi. Nah, itu disebut syibhul jumlah atau setengah kalimat. Fal khobar al mufrad nahwa, contohnya kalau khobar yang mufrad atau bentuk satu kata adalah al mu'minu mir'atul mu'min, atau al mu'minu qawiyun, misalkan orang mukmin itu kuat. Kalau di sini kan dia pakai mudhaf ilaih. Boleh juga sih mudhaf ilaih dia bentuknya mufrad atau dua kata sih sebenarnya, tetapi masih satu pemahaman, masih satu paket ya. Al mu'min mir'atul mu'min, seorang mukmin adalah kaca bagi mukmin yang lain. Wal khobar al jumlah, ya contoh khobar yang jumlah adalah al mudiru masmuk, al mudiru masmuhu. Jumlah ismiyah masmuhu khobar wahya fi mahalli raf'ain. Nah, masmuhu ini dia adalah khobar dan dia bentuknya jumlah, bentuknya kalimat. Al-mudir masmuhu, Pak Direktur itu siapa namanya. Nah, siapa namanya ini dia satu kalimat sendiri ya, tetapi dia adalah khobar. Ya, al-mudir itu mubtada'nya. Fi mahalli raf'ain. Ya, sebenarnya di masmuhu ini dia kan mabni ya, tidak boleh berubah harokatnya masmuhu. Ya, tidak boleh masmihi masmuha ya, maka dia harokatnya tetap hunya tetap kayak gitu, nggak bisa berubah. Tetapi walaupun dia mabni, dia dalam posisi khobar ya, maka khobar itu harokatnya harusnya doma, maka disebut fi mahalli raf'ain, dalam posisi doma. Posisinya posisi khobar doma, tetapi kenyataannya yang ditulis dia harokatnya doma juga sih ya, tetapi dia mabni sebenarnya, tidak bisa berubah harokat. Wallahu khalaqakum, al jumlah fi'liyah khalaqakum khobar wa ya fi mahalli raf'ain. Nah, khalaqakumnya ini khobar, mubtadanya Allah, tetapi dia bentuknya kalimat ya, boleh juga seperti itu. Kemudian wal khobar syibhul jumlah, sedangkan khobar yang setengah kalimat, contohnya al jannatu tahta aqdam al ummahat, surga itu di bawah kaki ibu. Nah, itu tahta aqdamil ummahat ini setengah kalimat ya, di bawah kaki ibu. Itu kalau berdiri sendiri kita nggak paham, tapi kalau digabungkan kita baru paham, maka itu disebut syibhul jumlah. Dan ini boleh juga, dan dia satu paket. Tahta aqdamil ummahat ini adalah khobar ya. Az-zarf tahta khobar wa huwa mansub fi mahalli raf'ain. Ya, tahtanya ini dia harokatnya fathah, tetapi dia karena dia khobar, maka seharusnya dia fi mahalli raf'ain, dalam posisi marfu. Ya, pas ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lilahnya ini dia khojar dan majrur ya, atau syibhu jumlah, maka tetapi dia tetap khobar, maka dia disebut syibhu jumlah fi mahalli raf'ain ya, khobar fi mahalli raf'ain, khobar tetapi dalam posisi marfu ya, meskipun dia ini harusnya nggak ada alifnya ya, alhamdulillah, harusnya dia harokatnya doma, cuma karena dia jar dan majrur maka nggak apa-apa ya, dia adalah khobar fi mahalli raf'ain, dalam posisi doma, tetapi dalam kenyataannya kasroh ya. Ya, memang bahasa Arab seperti itu ya, yang ditulis dengan posisi identifikasi posisinya kadang beda ya, yang penting Anda paham lah maknanya, bahwa ini adalah mubtada, ini khobar gitu ya. Oke, mutabaqatuhu lil mubtada. Nah, mutabaqah itu artinya keseimbangan antara khobar dan mubtada. Jadi mubtada khobar ini harus seimbang. Misalkan saya katakan papan tulisnya bersih. Papan tulis itu bahasa Arabnya saburo.
Saburo itu di akhir katanya ada tak marbutoh, tak bulat, berarti dia bentuk katanya feminin. Nah, maka untuk saya buat sambungannya, khobarnya itu harus feminin juga. Nah, jadi kalau saya bilang asabur, papan tulisnya bersih, saya ungkapkan dalam bahasa Arab, saya katakan asabburotu nadhifatun. Asabburotu nadhifatun. Jadi ada ta marbuto di belakangnya, jadi dia seimbang. Inilah yang disebut dengan tatobuk. Ya, mutabaqah, antara keseimbangan antara mubtada dan khobar. Kalau saya katakan asabburotu nazifun, itu salah. Ya, asabburotu harusnya nazifatun. Karena mubtada'nya muannas, ya, feminin, maka khobarnya juga harus muannas. Oke, al-ifrad dan yutobiku al-khobar mubtada fi al-ifrad wa tasniyah wal jama'. Ya, jadi mubtada dan khobar harus seimbang. Dalam dia mufrad, ya, bentuk satuan, kemudian dalam tasniyah dalam bentuk dua, ya, ganda, atau dalam bentuk jamak. Contohnya al-mudarrisu waqifun, Pak Guru berdiri atau berhenti. Wat-tullabu jalisun, para siswa mereka duduk. Babul fasli mughlaqon, pintu kelas tertutup dua-duanya. An-nafizatahu maftuhatan, dua jendelanya terbuka. Fi tazkir wa tanis, dalam muzakkar dan muannas. Contohnya Hamidun muhandis, Hamid itu seorang insinyur. Wa zaujatuhu tabibah, dan istrinya itu dokter. Ibnahuma tajiron, dua anaknya adalah pedagang. Wa bintahuma mudarisatan, dan dua anak perempuannya adalah guru. Ya, jadi harus ada mutabaqah dalam muzakkar muannas dan juga dalam jumlah. Jadi kalau jumlahnya satuan, mubtadanya khobarnya satuan. Mubtadanya bentuk ganda musanna, khobarnya juga musanna. Mubtadanya jamak, khobarnya juga jamak. Oke, itu ya teman-teman tentang mubtada dan khobar pelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.